dulu seperti ini ya. Ini kurang lebih 29, saya jadikan 30 saja seperti ini. Yang ini saya jadikan 80. Oke, nah ini kurang lebih modelnya seperti ini. Untuk coakannya ya. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat dari tampilan satunya lagi. Nah, ini sudah jadi. Kalau tampilan atas, maka modelnya akan seperti ini. Oke, ini sudah cukup detail ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan menentukan las ya. Tadi menggunakan 6, saya samakan saja 6 ya. Seperti ini. Oke, agar dia serasi ya. Oke. Ini sudah selesai. Jadi sampai tahap ini kita sudah selesai membuat customisasi untuk base plate pada kolom baja. Oke, ada juga masih hole di sini tapi saya tidak bahas karena ini nanti banyak ya kalau kita bahas di sini ya. Oke, yang penting saya sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh salah satu subscriber saya ini. Oke, ini saya klik OK jika sudah selesai. Nanti teman-teman perhatikan di sini nanti modelnya akan benar-benar pure sama dengan yang diinginkan. Tapi ingat, type-nya menjadi base plate custom. Oke, jika sudah selesai tinggal di-apply saja. Kemudian langkah terakhir kita klik OK. Nah, perhatikan di sini nanti ini akan berubah ya. Nah, di sini belum kelihatan, saya klik seperti ini, maka teman-teman bisa lihat modelnya seperti ini. Oke, inilah cara kita untuk membuat sambungan custom base plate dengan menggunakan Autodesk Revit. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya di kolom komentar. Ini saya coba tampilkan secara keseluruhan. I never thought I'd feel like this. Oke, kembali lagi dengan saya Ardi Kalumata di channel BIM Engineering Pelindo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih terus setia bersama saya di channel ini. Kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan tutorial Revit untuk penggunaan di dalam pemodelan gedung. Tapi untuk kesempatan kali ini saya tidak akan membuat tutorial seri kelanjutan dari video sebelumnya, sebab saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya tentang sebenarnya ini custom connection ya. Jadi saya mendapatkan email ya, model emailnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir dari pendidikan vokasi ya, pendidikan vokasi Institut Teknologi 10 November. Nah, di sini eh, tujuan tugas akhirnya adalah analisis waktu dan biaya pembangunan rumah sakit Universitas Bengkulu dengan metode half-life dan pengaplikasiannya dengan BIM. Nah, di sini saya menerima ada dua ya. Di sini ada kesulitan di saat harus memodelkan sambungan baja, terutama terkait kolom grouting, di mana selama ini saya mencoba Revit untuk merencanakan bautnya harus seragam. Saya akan lampirkan foto gambar kolom grouting untuk memvisualisasikannya pada gambar satu. Yang pertama, yang kedua, berikutnya saya sudah mencoba untuk membuat sambungan dengan aplikasi Idea Statica Student License lalu diimport ke Revit sehingga file FC lalu dimodelkan ke Revit kembali. Cara tersebut berhasil ketika saya mencoba mengimport file split dari Idea Statica ke Revit. Namun warnanya berbeda tidak bisa mengidentifikasi steel dan konkret seperti host family. Oke, sebelumnya terima kasih atas email dan pertanyaannya. Ini sudah saya lihat tadi. Ini saya buka. Nah, ini case-nya seperti ini ya. Jadi di case ini desain yang diinginkan seperti ini. Jadi kolom grouting rencana baut mengelilingi baja ya seperti ini. Nah, kemudian di sini ukuran base plate-nya sebenarnya kecil ya. Di sini hanya 440 kali 440, tetapi ada bagian grouting yang sedikit di ini ya, sedikit dibuat kemiringan agak kelendaian ya. Nah, di sini bautnya juga ada 8 ya, dengan spesifikasi angkur ya, bukan baut angkur 8 buah M19. Untuk kolomnya menggunakan 200-200, 8 kali 12. Ini hasil screenshot dibuat seperti ini. Namun ketika
dibuat baut selalu seragam. 333 tidak bisa 323 seperti rencana. Oke, ini case yang pertama. Kemudian case yang keduanya saya menerima gambar juga seperti ini. Oke, nah ini yang tidak bisa ya, tidak bisa menyatu karena memang saya juga menggunakan idea statika. Sebenarnya ada langkah-langkahnya, tetapi mungkin saya tidak menjelaskan di video ini karena nanti terlalu panjang. Saya akan mencoba menjelaskan dan mengaplikasikan pemodelan base plate custom seperti itu dengan cara yang singkat. Nah, oleh sebab itu, di komunikasi selanjutnya saya sudah menerima file di sini. Jadi ada file project di sini RTA, kemudian ada juga detail sambungan, kemudian ada juga file EFC yang ini dimodelkan dari IDEA Statica dan dicoba untuk diimport ke dalam project Revit ya. Nah, secara keseluruhan file yang saya dapat seperti ini. Oke, ini adalah desain sambungan BP1, jadi base plate kolom H200. Oke, ini sesuai dengan yang sudah berupaya dimodelkan tadi. Kemudian yang kedua di sini saya juga menerima gambar IFC ya. Ini adalah hasil dari idea statika. Nah, ini sebenarnya bisa tetapi memang caranya terlalu panjang ya, saya katakan tadi. Jadi saya tidak membahas ini saya tutup saja dulu. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai file yang dikirim. Di sini ada dua file, Revit TA lantai 2 dan Revit TA lantai 2 edit. Nah, kenapa ada dua? Sebenarnya saya sudah membuat ya. Di sini saya coba contohkan. Bukan contohkan, saya perlihatkan yang sudah saya custom. Jadi hasilnya itu sebenarnya menggunakan Revit ini bisa ya. Ini yang contoh bangunan rumah sakit di Bengkulu ya, seperti ini. Nah, ini yang menjadi struggle ya. Nah, ini ketika coba dimodelkan, saya coba ini bisa dimodelkan sesuai dengan desainnya. Ini saya coba isolate dulu seperti ini. Oke, ini saya isolate elemen. Sorry, di sini sebentar reset lagi. Bab di sini tidak terselect ya untuk bajanya. Ini saya klik lagi. Oke, ini balok. Oke. Kemudian konstruksi base plate-nya saya select, kemudian saya gunakan isolate element. Nah, seperti inilah tampilannya. Ini sebenarnya bisa ya. Kalau dilihat ini sudah jadi sesuai dengan yang diinginkan ya. Seperti ini modelnya. Jadi di sini angkurnya bisa 332 ya, sesuai dengan permintaan yang saya dapatkan di dalam gambar pertama ya. Jadi ini 323 seperti ini. Jadi 323, jadi 323. Kemudian di tengahnya ini ada stiffener ya, plat sirip dengan ketebalan 8 mili ya, seperti ini. Kalau kita lihat dari detail dekat sebenarnya dia ada sedikit coakan ya. Nah, ini kalau saya tampilkan lebih detail di medium, oh sorry, ini di fine ya. Ini di shaded. Nah, ini seperti ini detailnya. Jadi dia punya coakan di sini. Oke. Nah, ini saya menunjukkan bahwa saya sudah buat dan ini bisa dimodelkan. Oke, bagaimana caranya? Ini saya tutup dulu. Saya no saja. Saya buka file project yang dikirimkan yang masih utuh ya, yang masih belum saya edit. Ini lantai 2 tanpa edit belakangnya. Oke, kita open. Nah, ternyata di sini si subscriber saya menggunakan Revit versi 2023, sedangkan saya di sini menggunakan Revit dengan versi 2025. Pada intinya tidak ada masalah di sini ya, karena memang bagian untuk detail connection-nya masih sama ya. Sepengalaman saya lihat detail connection-nya masih tetap sama. Oke, jadi tutorial ini nanti bisa menjawab ya, bisa diikuti, bisa diterapkan di dalam pemodelan gedungnya nanti. Memang kalau dia menggunakan versi sebelumnya dan saya membuka di versi yang lebih tinggi, saya harus mengupgrade model projectnya ya. Jadi versinya yang diupgrade bukan elemen strukturnya. Kita tunggu sebentar di sini sampai ini ya, sampai gambarnya ini terbuka. Oke, kita coba perhatikan untuk gambar detail sambungannya di sini.
Oke, di sini untuk jarak dari sisi luar kolom bagian flanknya ini 120. Jadi sama ya, 120 ke arah Y, kemudian 120 juga ke arah X. Kemudian angkurnya 8M19, ketebalan base plate-nya 12 mili. Oke, plat siripnya 8 mili. Oke, nah di sini ternyata ada identical instance in same place. This will result in double counting in schedule. Nah, ini sekalian saya menginfokan ke siapa namanya tadi ya. Di sini ke Fadia Farhana ini coba dicek karena kalau saya melihat warning seperti ini artinya ada bagian yang double ya. Jangan sampai nah ini konkret di sini sebenarnya bisa dilihat ya, bisa dideteksi ini sudah tergambar dua kali ya seperti ini. Ini rectangular beam B78. Oke, ini ID-nya sudah ada, tinggal dicek saja. Oke, saya tidak bahas ini, saya bahas yang tadi. Jadi ini kita oke saja. Nanti eh, dia akan mulai terbuka seperti ini. Oke, jadi nanti silakan dicek ya yang eh, double instance tadi, jangan sampai dia terhitung double ya, karena akan sangat disesalkan nanti volumenya tidak akurat. Oke, di sini saya coba pelajari tampilan is ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Kalau saya melihat cara pemodelan dan penggambaran, ini saya tahu ini menggunakan overlay DWG. Jadi sampai di sini saya sudah yakin bahwa ini sudah dimodelkan dengan baik ya. Kemudian yang menjadi permasalahan yang ditanyakan tadi itu saya ambil case-nya ya. Ini saya coba di sini ya. Karena yang tersedia bajanya yang adanya di sini, ini saya coba di sini saja ya. Seperti itu. Saya pastikan dulu ini benar ya H200 200 12 8. Oke. Nah, untuk mempermudah saya bekerja di sini, bagian ini akan saya isolated. Jadi saya tidak perlu melihat keseluruhan struktur seperti ini, ya. Oke, jadi ini saya klik untuk kolom bajanya. Di sini belum ada base plate ya. Di sini saya select untuk bagian ini ya. Sebenarnya hanya kolom dengan kolom beton dan kolom baja juga cukup ya. Ini saya coba isolated di sini, isolate elemen. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya coba memasukkan standar bawaan baseplate dari Autodesk Revit. Oke. Saya ke menu style, kemudian connection di sini. Nah, ini baseplate standar bawaan Autodesk Revit. Kalau teman-teman perhatikan di sini akan terlihat modelnya seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Ini sama persis seperti yang dikirimkan yang pertama tadi ya di sini di gambar 2. Oke, dan juga di gambar satu ya, kalau tidak salah di sini dia sudah menunjukkan juga tadi. Oke, sebentar. Nah, ini modelnya seperti ini. Tidak apa-apa, nanti kita custom ya. Saya akan bantu ajarkan bagaimana caranya ya. Oke, kita kembali ke Revit di sini. Kita gunakan yang ada saja ini. Oke, saya pilih oke ya di sini. Kemudian saya hubungkan kolom bajanya dengan kolom betonnya. Seperti ini. Saya klik seperti ini, satu, kemudian dua. Jadi dua elemennya kan saya hubungkan. Ketika selesai, saya tekan enter. Nanti kita menunggu sejenak dan seperti inilah contoh detail sambungan yang sudah dimodelkan atau sudah di generate oleh Revit itu sendiri. Oke, kita lanjut di sini. Selanjutnya dari sini saya klik untuk connection-nya ini. Kemudian saya pilih edit type. Nanti di sini saya akan menyimpan standar connection ini menjadi satu family baru ya, oke, tipe baru. Saya duplicate base plate, saya beri nama seperti ini saja, base plate seperti ini, custom ya, base plate custom. Nah, ini sudah jadi. Nah, setelah dia jadi seperti ini, oke, selanjutnya saya akan memodifikasi ya. Ini memodifikasi ya. Nah, cara memodifikasinya ini bisa seperti ini. Kita klik modify parameter. Kemudian nanti akan terbuka seperti ini. Oke, akan terbuka seperti ini. Pertama kita lihat dulu untuk base plate layout. Di sini ada plate thickness. Oke,
Nah, plate thickness ini kita pelajari di sini untuk ketebalan base plate-nya adalah 12 mili. Oke, ini sudah sama. Kemudian di sini juga ditampilkan layoutnya, ya. Ini masih standarnya seperti ini. Oke, saya coba sesuaikan. Nah, tampilannya seperti ini. Ini from center ya. Jadi saya mengambil itu nanti dari eh, as ke as ya, seperti itu. Kemudian kolom shortening di sini bisa menggunakan non, oke, bisa juga menggunakan plate thickness. Ini bebas ya. Oke, ini saya coba lihat dari tampilan 3D, ya modelnya seperti ini. Oke, kalau saya coba putar sedikit, oke, di sini bisa dilihat ke dalam tampilan ini saya edit ya. Oke, coba saya ke consistent color. Oke, nah ini mungkin seperti ini. Nah, selanjutnya karena platnya sudah sesuai, kita akan menyesuaikan untuk base plate dimension. Nah, perhatikan di base plate dimension ini, di sini kita jangan mencentang seperti ini, ya. All projection equal. Nah, kenapa jangan dicetak all projection equal? Karena biasanya kalau kita mencetak all projection equal, maka proyeksinya ini akan dihitung sama. Nah, jadi jarak antara satu dengan yang lain akan dihitung sama. Kita tidak boleh seperti itu karena memang tidak selamanya base plate-nya ini sama ya, 440 kali 440. Bisa saja dia berbeda. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek atau mungkin ukurannya itu persegi panjang ya, bisa jadi seperti itu. Oke, ini saya coba ukur. Di sini ternyata jaraknya yang dimaksud projection satu adalah bagian yang ini ya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dan 6 ini akan otomatis terhitung. Jadi di sini pasti dicentang tidak tidak tercentang yang bisa diedit. Nah, yang bisa kita edit adalah 1, 2, 3, 4. Ini dihitung dari as ya, seperti itu. Oke, kita coba di sini. Pertama untuk 1, 2. Kalau 1, 2 berarti di sini yang akan saya hitung dari ukuran base plate-nya. 440 dibagi 2 berarti kalau 200 ya, berarti 220. Ini saya jadikan 220 projection satu. Nah, ini perhatikan di sini berubah ya. Ini juga saya jadikan 220. Karena ukurannya kebetulan sama, 440 440, maka ini saya samakan semua. Tetapi hati-hati jika platnya itu berbeda. Oleh sebab itu dari awal saya katakan jangan menggunakan all projection equal kecuali base plate yang memiliki ukuran yang sama. Ini sudah selesai untuk base plate dimension. Selanjutnya untuk plat corner. Nah, plat corner ini biasanya di bagian ujung ada yang di takik sepertinya, takik apa ya, di kayak di shortening seperti itu. Ada juga yang di cut berbentuk seperti ini. Nah, kalau saya lihat di dalam ini ya, di dalam gambar detail ini sepertinya tidak ya. Ini hanya sederhana seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini berarti saya lewat. Saya masuk ke unchord and hold. Nah, untuk unchord and hold ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, untuk unchord and hold ini kita lihat untuk unchord type-nya ya. Ini unchord type-nya ini holding down bolts ini, model seperti ini. Nah, kalau holding apa namanya? Modelnya holding bolt down bolts ini bawahnya ini punya ini ya, kalau saya menyebutnya washer ya, washer. Ya, ini tergantung di teman-teman menyebutnya apa. Nah, ini akan kesulitan dan memang sangat jarang digunakan seperti ini. Nah, itu biasanya menggunakan hook anchors ya. Jadi kita ganti tipenya di sini ke US ya, US hook anchors. Nah, ini modelnya seperti ini. Kita ganti dulu ya, seperti ini. Karena memang di gambar detailnya saya pelajari ya, anchored hold ini seperti ini. Jadi hook hook anchored ya. Jadi punya kait dari US standarnya seperti itu. Selanjutnya, setelah itu kita akan lihat ya di sini. Nah, di sini ada ukuran inci dan mili. Nah, kita harus berhati-hati di sini. Nah, untuk satuan di sini yang digunakan adalah angkur 8 buah ya, satuannya 8 buah. Nah, untuk spesifikasi angkurnya ini adalah M19. Nah, M19 ini biasanya kalau kita cek itu
Modelnya seperti ini. Ini saya ambil dari internet untuk Jaya Kencana Fastener. Nah, 3/4 itu kan 19 ya, M19 ini. Jadi M19 ini sebenarnya ukurannya 3/4 inch ya. 3/4 inch. Nah, kita akan menyesuaikan di sini. Maka di sini saya kembali ke Autodesk Revit, saya gunakan ukurannya 3/4. Oke, ini 3/4 sudah. Yang berikutnya di sini ada yang namanya angkor length ya, atau panjang ini ya, panjang angkurnya itu sendiri. Di dalam gambar di sini kurang lebih 550 kalau saya tambah dengan bagian atas ya di sini. Oke, karena memang dia ketika kita membeli kita harus memperhitungkan bagian yang atas ini juga. Tidak boleh kita membeli angker yang misalnya panjangnya 100 ya 100, tapi kita harus memberikan space sedikit ya, seperti itu. Nah, di sini berarti kalau di sini 550 saya berikan space mungkin di sekitar 600 ya, di sini sekitar 10 cm. Berarti di sini angkor lengthnya saya ambil ukurannya yang mungkin di 609 saja. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, oke, karena kita juga harus memperhitungkan di sini ada grouting setinggi atau setebal 25 mil ya, atau 2,5 cm. Oke, jika ini sudah selesai, oke, seperti ini. Oke. Untuk tipe assembly-nya di sini ada dua ya, dua NA2W, ini seperti ini, atau menggunakan NAW. Nah, ini berbeda ya. Jadi harus berhati-hati. Kita kalau milih milih yang dua NAW-nya, nah ini seperti ini. Jadi kalau yang NAW-nya dia hanya seperti ini. Jadi eh, ringnya itu hanya ada di atas base plate. Jadi kalau saya lihat di sini, ringnya ini hanya ada di atas base plate. Makanya kita akan menggunakan tipe yang NAW. Kalau 2NA2W maka ringnya habis ya, seperti itu. Jadi ini perlu hati-hati ya, NAW. Oke, angkor sudah di sini, plat corner sudah semua, kita berpindah ke washer plate. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Washer plate-nya di sini non ya. Kalau saya misalkan saya hidupkan ya, ini misalkan saya hidupkan seperti ini, maka akan ada di sini washer plate. Nah, seperti ini. Ini tentu kita tidak memerlukan washer plate seperti ini. Nanti mungkin di case-case lain ya, ada kita memerlukan washer plate seperti itu. Selanjutnya angkor paralel. Nah, ini yang ditanyakan tadi ya. Ini pertanyaan yang cukup menarik. Di sini tidak bisa 3 3 3 ya, bisanya hanya 3 3 3. Oke. Sebenarnya di sini bisa ya. Jadi caranya seperti apa kita atur dulu. Kita perhatikan untuk intermediate distance ya. Di sini kita coba atur ke sini ya. Oke. Formasinya seperti ini. Kalau saya balikan di sini samakan dengan posisi Dena base plate-nya seperti ini. Jadi yang diharapkan 3 2 3. Oke, 3 2 3. Nah, untuk membuat seperti ini, kita perlu tahu dulu distance-nya ini ya. Nah, jumlahnya ini misalkan saya buat 2, maka akan seperti ini. Oke, tapi kalau dia jumlahnya 3 berarti kita masukkan 3. Nah, selanjutnya intermediate distance-nya. Nah, intermediate distance-nya ini jarak yang ini berapa ini ya. Nah, kita coba lihat untuk jaraknya di sini sudah ada 160. Maka saya masukkan jaraknya di sini adalah 160. Nah, sisanya di bagian pinggir itu kita tidak perlu menghitung sebab itu langsung otomatis dihitung oleh si Revit itu sendiri ya. Jadi 160. Oke, nanti bagian pinggirnya itu akan langsung otomatis dihitung. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ini yang searah paralel dengan web. Jadi paralel dengan web arah yang ini ya. Sekarang paralel dengan flank. Nah, ini jadi berbeda ya komposisinya. Perhatikan di sini. Nah, kita untuk paralel dengan web tidak memerlukan yang di tengah ini, maka ini centang saja seperti ini. Maka ini pasti akan hilang. Selanjutnya parallel thickness di sini sama ukurannya, berarti tinggal saya mengganti jarak ya 160. Oke, di sini saya coba lihat dulu. Oke, ini sama ya 160 jaraknya. Nah, ini sudah selesai ya. Oke. Saya coba lihat dari tampilan 3D. Oke, seperti ini. Nah, ini silakan diikuti, dipelajari, bisa dilihat. Nah, seperti ini modelnya. Nah, terakhir kita ada ketambahan di sini plat sirip ya, atau biasa saya menyebutnya stiffener karena ini fungsinya hanya mengaku agar
struktur baja ini kuat dan tidak terjadi defleksi ya, atau tidak terjadi pembesaran momen sehingga dia berada pada posisi yang tetap ya atau stabil. Nah, detailnya kurang lebih seperti ini. Tingginya sekitar 8 cm, lebarnya 6, oke. Bagian ini 12 cm ya. Nah, dan di sini ketebalannya adalah 8 mili. Oke, akan kita buat di sini. Nah, untuk cara membuatnya ini, perhatikan pada posisi yang ini, kalau yang ini kan mengenai base plate ya di sini semuanya. Jadi kita akan coba selesaikan dulu yang base plate. Nah, yang terakhir saya akan mengatur untuk welds atau pengelasannya. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit ya. Ini ketebalannya 6 ya di sini. Oke, ketebalannya 6, saya coba sesuaikan di sini. Oke, ini sudah oke. Bisa juga tipenya back seperti ini, bevel. Nah, nanti teman-teman atur sendiri. Bisa V ya, seperti ini. Oke, bisa diatur sendiri ya, seperti apa. Ini bisa juga hanya di add web atau bisa all around. Kalau all around berarti semua. Oke, seperti itu. Ini bisa diatur ya, seperti apa. Ini saya coba ganti ke V juga. Nah, ini bebas ya. Karena belum disebutkan secara spesifik ya. Nah, sekarang saya akan pindah ke stiffener. Nah, di stiffener ini kita akan banyak belajar ya. Banyak saya coba sharing juga untuk teman-teman. Nah, yang akan kita gunakan di sini sebenarnya banyak. Bisa atur leveling plate, sim plate, shear anchor ya dan sebagainya. Nah, khusus untuk tipe yang seperti ini, yang dia menyatu ke dalam webnya, itu akan kita gunakan yang namanya yang ini, middle stiffener. Nah, middle stiffener seperti ini. Oke, pilihannya kita bisa di satu sisi, bisa di sisi yang lain. Ini kalau one side, ya hanya satu sisi saja seperti ini. Oke, jadi hanya ada di sisi ini ya, di bagian yang satunya ini tidak ada. Oke, atau kita bisa menggunakan other side di sisi yang lain ya. Ini seperti ini, bisa yang berlawanannya. Atau kita bisa menggunakan keduanya. Oke, ini di sini ada. Oke, saya coba lihat dari tampilan atas. Nah, ini ada satu, di sini juga ada satu ya. Di sini dia menggunakan dua dan dua sisi ya. Jadi ada dua dan dua sisi. Oke, saya coba di sini. Kuantitinya saya masukkan dua di sini. Oke, nah ini sudah jadi. Kemudian distance-nya, jarak antar stiffener ini sudah saya ukur tadi sampai di as 40, berarti jaraknya adalah 8. Oke, seperti ini. Oke, nah berikutnya adalah stiffener thickness ya. Untuk stiffener thickness di sini 8 mili, ini saya sesuaikan 8 mili. Nah, untuk stiffener width-nya ini sebenarnya bagian yang ini ya, bagian tinggi. Oke. Ini saya coba lihat dari tampilan ini ya. Ini oke, saya coba ke 3D. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini saya atur dulu. Untuk tipe corner finish inside ya, ada yang strike. Kalau strike itu berarti dia akan ada coakan seperti ini. Nah, sedangkan di dalam penggambaran di sini ini tidak ada strike di sini. Ini murni langsung menempel siku ya di sini. Kalau saya lihat di nah ya, sini ya. Nah, ini tidak ada strike ya, langsung. Oke, berarti di sini saya gunakan non ya seperti ini. Artinya platnya ini akan full, tidak ada strike di situ. Kemudian yang kedua stiffener height di sini saya masukkan 120. Oke, seperti ini tingginya. Oke, 120. Kemudian stiffener thickness-nya yang 8, stiffener width-nya ini saya masukkan nilainya lebarnya 60 ya, seperti ini. Oke, nah iya sudah ada dua dan sudah 120 kali 60. Nah, berikutnya apakah stiffener-nya ini nanti dicoak? Nah, saya lihat di sini dicoak ya, dicoak tingginya sekitar 79. Oke, seperti ini dan chamfer width-nya ini kalau saya ukur ya. Ini saya coba lihat dulu. Seperti ini ya. Ini kurang lebih 29, saya jadikan 30 saja seperti ini. Yang ini saya jadikan 80. Oke, nah ini kurang lebih modelnya seperti ini. Untuk coakannya ya. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat dari tampilan satunya lagi. Nah, ini sudah jadi. Kalau tampilan atas, maka modelnya akan seperti ini.
Oke, ini sudah cukup detail ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan menentukan las ya. Tadi menggunakan 6, saya samakan saja 6 ya. Seperti ini. Oke, agar dia serasi ya. Oke. Ini sudah selesai. Jadi sampai tahap ini kita sudah selesai membuat customisasi untuk base plate pada kolom baja. Oke, ada juga masih hole di sini tapi saya tidak bahas karena ini nanti banyak ya kalau kita bahas di sini ya. Oke, yang penting saya sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh salah satu subscriber saya ini. Oke, ini saya klik OK jika sudah selesai. Nanti teman-teman perhatikan di sini nanti modelnya akan benar-benar pure sama dengan yang diinginkan. Tapi ingat, type-nya menjadi baseplate custom. Oke, jika sudah selesai tinggal di-apply saja. Kemudian langkah terakhir kita klik OK. Nah, perhatikan di sini nanti ini akan berubah ya. Nah, di sini belum kelihatan, saya klik seperti ini, maka teman-teman bisa lihat modelnya seperti ini. Oke, inilah cara kita untuk membuat sambungan custom baseplate dengan menggunakan Autodesk Revit. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya di kolom komentar. Ini saya coba tampilkan secara keseluruhan ya. Di sini saya reset dulu seperti ini. Nah, modelnya seperti ini harusnya ya. Oke, tinggal diatur saja. Kalau mau digeser, silakan dipindah, disesuaikan. Saya coba aplikasikan sambungan ini ke bagian yang ini ya. Jadi saya klik seperti ini. Kolomnya saya klik, kemudian saya pilih steel, gunakan connection. Nah, ini perhatikan di sini masih menggunakan sorry ya. Ini ya. Di sini masih menggunakan sambungan biasa ya, kalau saya perhatikan di sini. Sambungannya seperti ini. Nah, ini nanti akan kita ganti dengan sambungan yang tipenya seperti ini. Oke, ini masih dalam proses, kita tunggu sebentar di sini. Ini saya coba ganti saja ke baseplate custom ya. Ini masih berproses. Jadi nanti kalau dia masih berwarna biru begini, ini masih belum teraplikasikan ya. Silakan ditunggu saja. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Oke, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan silakan dukung channel ini agar saya bisa terus membagi ilmu, berbagi pengetahuan penggunaan software BIM untuk pemodelan bangunan gedung. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.